kita akan berbincang-bincang santai bersama ya salah satu senior kita dari Mususari. Siapakah dia? Ayo ikuti terus. Oke, kita sudah sampai di rumah beliau dan kita akan mengorek sedikit pengalaman tentang beliau tentang bonsai. Oke, Pak Yuri, Ya, ceritakan bagaimana awalnya kenapa Pak Yuri bisa suka atau hobi bonsai. situasi saya tuh sukanya di alam, Di alamnya. di alam. Nah, teman yang belum di alam kan. Nah, dari awal tuh yang tuh nyingain dingin di dataran nyong tuh kok bisa hidup dia di dalam tuh, kok ada tanahnya, kan ada tanahnya, kok bisa hidup dia. Dari sana tuh memandingkan aspirasi kalau itu pakai saya coba tanam pakai ember tuh, bukan zaman dulu tahun 92 tuh enggak ada ya punya pot, enggak ada punya pot tuh. Saya coba ember tuh, ember panci bisa saya pakai itu zaman Zaman dulu dia Zaman dulu adanya. Dan lama kelamaan tuh saya tuh sampai menginjak saya masa SMP itu saya tuh ada ketemu majalah tentang bonsai, apa arti bonsai itu. Ternyata itu tanam yang sedang dikerdilkan. Saya nggak tahu tuh apa itu dikerdilkan. Nah, lama kelamaan tuh saya tuh nggak tahu karena nggak ada teman berdiskusi, nggak ada yang nggak ada, memang nggak ada dari dulu nggak ada bonsai. Masih jarang. Nah, dari itu mengawali jenjang saya terus masih tahun 97 itu. Sekali ya. Wah, itu dah 97-nya itu. Kok saya tuh prospeknya suka bonsai itu ya. Dalam pikir saya tuh kalau melihat bonsai itu pola pikir saya tuh tenang. Nah, Ya, tenang. Pola pikir saya tuh banyak tenang. dapat inspirasi ya Pak Yuri ya. Ya, itu ya masalah seharusnya belum saya menentukan karena enggak ada gimana tanam ini. Setelah saya baca-baca dari masalah itu mengikuti arahnya alam, ikutnya berkecimpung ke dalam alam aja itu. Nah, tujuh saya menjejangi itu saya mencoba mendongkel tuh. Dongkel pertama saya dongkel tuh asam. Wah, luar biasa tanahnya naik. Nah, itulah saya tuh dongkel tuh enggak tanam, dibiarkan aja, ternyata hidup. Nah, itu dah. Dan sanalah saya terus mengembang. Zaman ke zaman tuh kalau jangan makan HP dah jarang berdiskusi sama teman ya, nggak ada karena nggak ada berkecimpung pada teman-teman tuh nggak ada suka hanya sih ya lah ke sana lah ya. Terus karena globalisasi kembangnya zaman terus ya adanya mendengar kata pameran tuh saya ikuti jejaknya itu. Saya beli majalah, pesan saya beli majalah tuh, tahu cara gimana, cara pengawatnya, memangkasnya, sanalah saya. Nah, itu kedua saya mencoba dokel serut itu, serut itu. Dasarnya saya dokel serut tuh, itu dah saya coba itu saya tidak sengaja nih nyungkup tuh saya itu. Ini tidak sengaja itu ya. Ya tidak sengaja itu karena saya biar teduh dia karena kan saya tak cukup kok dia kesannya enggak sampai 1 bulan tuh kok waktu anutnya hidup ya. Dari sana saya terus pelajari tanam tuh. Wah, berarti dari sana Pak Wiri itu semangat ya. Ya dari sana semangat. Saya tanam tuh kok terus hidup aja gitu. Maka orang tuh bapak saya tuh heran ya. Nah, kok Singapura pula adanya hidup memang 5 netisan ketanya. Nah, itu kan tergantung kontraknya kita kelahiran kita. Ada sanalah terus maju. Saya punya teman. Dulu saya beli kawatnya enggak ada di Jemberana, ada kawat. Saya pesan tuh di Tabanan tuh kawat, harga kawatnya hanya 17.000 tuh. Saya udah memancing untuk suka kawat tuh. Kalau cari kawat saya pasti ke Tabanan. Bayangkan tuh ya sahabat ya. Beliau ini beli kawat jauh sekali. Di Tabanan saya beli kawat. Harga kawat tuh 17.000. Masih 17.000. 17.000 udah harga kawatnya tuh. Tahun berapa itu ya? Tak salah tahun 98-an tuh. 98. Kita ini masih kecil.
Beliau ini sudah bergelut dengan bonsai. Mantap sekali ini. Terus saya ada dukungan dari bapak saya ada dukungan, sama istri juga ada dukungan, dari itulah Semangatnya berkarya. semangatnya sampai sekarang ini. Berarti berapa ini koleksinya ini Pak Wiryo? Ya Banyak kalau sekali koleksi itu ya kurang lebihnya 301 ada dia. Banyak sekali Tapi ya. banyak tanaman itu bermacam-macam, tanam apa aja ada, Macam jenisnya. ya macam jenisnya ada. Dan beliau ini ya koleksinya itu sudah keliling. Modelnya dia tuh sebagai koleksi bonsai juga pembuat pot. Langsung saya Kreatif pernah sekali orangnya. pot itu ya. Bikin pot. Kita akan langsung melihat salah satu koleksi beliau ya. Inilah koleksi beliau. Ini apa ini bahannya Pak? Pak Wiryo? Ya ini beringin nih. Beringin, Ya beringin. Kalau orang Bali mengatakan ya ini keruye. kruye. Ya keruye. Ya nuntut kalau pepatah ada ceri di buminya ini ya bingin muani, ini muani bingin loh. Satu paketan dia tuh. Memang itulah aspirasinya saya. Dari Harus alamnya. ada pasangan tuh. Tuh, ini yang lakinya, itu yang perempuannya. Tuh. Berarti ini beringinnya ini tahun berapa ini Pak Wiryo? Kalau bingin ini memang dari kecil nih saya ambil di pelataran kelapa tuh. ini? Ya, di pelatar saya ambil tuh tahun 97 nih. 97 ya, beliau mengambil dari pohon Pohon kelapa itu tuh. kan ada gininya itu patoknya itu di sana dia mengambil dari kecil itu dari 97. Ini enggak pernah turun nih, asli di sini aja potnya. Maka saya dari dulu nih yang enggak ada pot itu pakai ember seperti inilah. Saya enggak pernah bentuk akar, enggak pernah. Ini akarnya memang asli seperti Ini itu. memang asli ya, alami Asli ini alami. dari alam Enggak ini. pernah saya turun apa seperti ini tuh. Ini. Berarti ini beringinnya ya besar-besar di pot, nggak pernah dia di program, nggak pernah program di bawah, nggak pernah. Ini besar-besar di pot ini. Ini asli ini. Di sini Akarnya aslinya itu tuh. sudah kayak di alam lepas ini. Wih, berapa tahun ini berarti usianya ini Pak Wiryo? Wah, kurang tahu saya nih semenjaknya itu udah 97 saya udah dalam pot timba. Saya ingat sekarang 97 ya ini. Dari kecil saya sudah melihat bonsai ini. Ini salah satu inspirasi saya ya. Beliau ini inspirasi saya ini di desa saya ini. Mantap sekali ini. Dan ini ya lagi Ini tuh itu dah angkat-angkatannya dia seperti itu. Ini semuanya saya tidak pernah bentuk nih anunya akarnya. ini Karena yang dulu tidak ada pot itu. Seperti inilah akarnya. seperti ini. Saya biarkan aja. Bonsai zaman dulu ya, tapi tetap mantap sekali hasilnya. Ini beringin kalau di istilah Bali itu beringin. Nah, inilah beringin Beringin aslinya. aslinya ini ya, Perempuan berarti ya. ya, Beringin perempuan. perempuan. Kalau Ini yang perempuannya, ini yang Yang lakinya. Itu dia sama dia, tapi lain daunnya. Ada kerasan, ada gitu, ada lembutan gitu. Kayak semuanya kita kan di lahirnya ada pasangan laki Ya. perempuan semuanya. Tanaman juga begitu. Saya cek dari lapangan sebenarnya itu. Serut juga gitu saya lihat tuh, ada serutnya laki, ada serutnya perempuan gitu. harus ada pasangan. Ada pasangan sama seperti asam itu, kayak dia asam lagi itu berbeda. Jangan samaan asam sama lagi itu. Tapi beda Pak Iya. Wiryo ya. Kalau asam dia pasti berbuah dia. Wah, Kalau lagi enggak dia berbunga habis, enggak pernah dia. Tapi ada lesnya dia. Itulah perbedaan. Dia berpasang-pasangan itu. Itunya aspirasi sama saya supaya itu saya lihat di lokasi alam. ya. Dan ini dolarnya ya. Biasanya ini jenis bonsai ini nih dipandang sebelah mata ya. Tapi ini setelah kita melihat ini mantap sekali ini. Kayak sudah di alam ini. Padahal ini dolar. Mantap ini. Sama berarti ini ya Pak Wiryo ya. Ya itu Tiga ini. sama satu angkatan zaman dulu tuh. Ini zaman dulu. Ya orang-orang enggak ada tahu apa itu bonsai. Masih Dipakai belum. pada ember aja. Masih belum tahu kawat ya Pak Wiryo. Ya tahu kawatnya kayaknya enggak ada bentuk apa. Adanya kawat tuh enggak pernah saya itu tahu tentang kawat, ngawat enggak pernah. Inilah salah satu legend nih yang ada di desa Nususari ya, di Riau ini. Karyanya itu sudah booming di mana-mana. Dan ini salah satu jenis apa ini Pak Wiryo? Ya kalau ini nih baru-baru ini namanya hilang-hilang. Baru tanam baru ini anunya berkembangnya. Ini baru-baru ini.
Tapi bonsai ini nih berapa ini? Ya masalah harganya kurang menentukan bagi saya. Nah, orang yang beli itu suka-sukanya itu, Seleranya ya, seleranya selera gini gitu. Kalau kita budget harga ya kaget, kalau dia Kaget ya. juga kaget ya itu. Ya kalau sudah dia suka apa ditawari gitu, hanya gitu aja. Berarti Pak Wiryo ini menjual sesuai selera masing-masing. Selera orangnya itu. Ini semua ini barang jualan ini. Bisa hubungi Pak Wiryo ya. Alamatnya Desa Nususari. Masuk aja kelihatan ini di luar banyak bonsainya. Mantap-mantap bonsainya. Ciri khasnya itu ada promote kenjor tuh, Ya, nggak ya, ada yang bejor, bikin ya itulah. Dan beliau ini kreatif sekali. Bikin pot dan jual pot. Mantap-mantap, murah meriah potnya. Bisa hubungi sini langsung. Dan kualitasnya terjamin. Kualitasnya terjamin. Iya, serutnya Pak Wiryo. Mantap sekali bahannya ini. Ini bahannya dijual ya. Cuman kata beliau ini menurut selera ya. Jadi beliau ini tidak bisa mematokkan harga berapa, karena selera itu kan masing-masing. Benar kata beliau itu. Dominasi ya serutnya. Dan di sini nih banyak macamnya bonsainya. Ada serut, ada gulu gumantung, ada amplas, dan ini sakuranya unik sekali nih. Ya, siapa tahu ada yang tertarik. Ini akarnya sudah mantap sekali ini. Dan ini asam. Kayaknya ini sudah pernah berbuah ini asamnya. Dan ini salah satu yang bikin saya ngiler ya melihatnya tuh. Ih, mantap sekali ini. Bonsainya kecil tapi bunganya. Ini asamnya mantap sekali, bikin saya ngiler ini. Kecil-kecil cabai rawit ini. Kecil tapi buahnya banyak sekali ini, calon buahnya ini. Bunganya ini. Mantap sekali ini. Iya, salah satu ini koleksi beliau ini. Mantap sekali. Dan ini serutnya ya. Mantap sekali serutnya ini. Siapa tahu ada yang tertarik, silahkan kunjungi kalau koleksi beliau ya. Dan ini lagi, ini serutnya unik. Dari karakternya sudah kelihatan ini. Ini dapatnya jauh sekali ya, di Karangasem ini dapatnya ini. Mantap sekali. Dan ini salah satu jenis bonsai yang jarang kita jumpai ya. Wali kukun bonsai. Dan ini serut, salah satu serut gerakannya tuh ekstrim sekali ya. Ini siapa tahu yang tertarik. Mantap sekali ini, calon ini. Dan ini jenis ileng-ileng. Dari pergerakan pohonnya unik sekali. Kalau di Bali itu sangat jarang ya kita menemukan ileng-ileng yang besar kayak gini ya. Biasanya kecil. Ini pertama kali saya melihat ini ileng-ileng sebesar ini. Ini sampai ke belakang rumah ya.